Halo semuanya, balik lagi sama gua. Tahun 2026 sepertinya jadi tahun yang paling mendebarkan buat sejarah dunia modern. Kita nggak lagi ngomongin ancaman atau perang proksi berskala kecil, karena sekarang situasi di Timur Tengah udah bener-bener meledak. Konflik terbuka antara Iran melawan koalisi Amerika Serikat dan Israel udah nggak bisa dihindari lagi. Kalau kalian ngikutin beritanya dari awal tahun, kalian pasti tahu gimana ketegangan demi ketegangan terus numpuk bak bom waktu. Garis merah yang selama ini dijaga erat oleh komunitas internasional akhirnya terlewati. Udara di Tel Aviv, Teheran, sampai ke perairan Teluk Persia sekarang dipenuhi deru pesawat tempur dan rentetan rudal balistik. Bayangin aja, dua kekuatan militer raksasa dengan teknologi paling mutakhir di bumi sekarang saling berhadapan secara langsung. Ini bukan cuma soal sengketa wilayah, tapi perebutan dominasi geopolitik yang efeknya langsung kerasa ke seluruh penjuru dunia. Gue bakal bedah tuntas update situasi terkini dari medan perang 2026 ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis, biar nggak ketinggalan detail pentingnya. Kita mulai dari runtuhnya tembok proksi, yang selama bertahun-tahun jadi penyangga di kawasan ini. Dulu, Iran selalu pakai taktik cerdik dengan mendanai kelompok bersenjata kayak Hizbullah di Lebanon atau Houthi di Yaman buat neken Israel tanpa perlu ngotorin tangan sendiri. Tapi di pertengahan 2026, taktik ini udah nggak relevan lagi. Israel memutuskan buat melakukan serangan preemptif besar-besaran yang langsung menargetkan pusat komando militer di dalam wilayah Iran sendiri. Tindakan nekat ini ibarat ngebangunin singa tidur. Militer Iran Garda Revolusi langsung merespons dengan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mereka nggak lagi sembunyi di balik milisi. Pasukan elit dikerahkan ke perbatasan-perbatasan strategis, dan retorika politik berubah jadi deklarasi perang terbuka. Lucunya atau lebih tepatnya ngerinya, banyak pengamat militer yang udah prediksi hal ini bakal kejadian sejak lama. Tensi yang ditahan-tahan selama lebih dari 1 dekade akhirnya jebol juga. Sekarang, kawasan Timur Tengah benar-benar berubah jadi lautan api, dan negara-negara tetangga cuma bisa nahan napas sambil siap-siap kena getahnya. Sekarang mari kita bahas soal pertahanan langit. Israel selama ini selalu bangga dengan Iron Dome, sistem pertahanan udara yang katanya nggak bisa ditembus. Tapi di tahun 2026 ini, Iran bawa strategi baru yang bikin para jenderal di Tel Aviv keringat dingin. Namanya strategi swarm atau serangan kawanan. Iran nggak lagi ngirim 1 atau 2 rudal balistik, melainkan meluncurkan ribuan drone kamikaze murah berbarengan dengan rudal hipersonik dalam satu waktu. Tujuannya simple, membanjiri kapasitas radar dan sistem komputasi Iron Dome sampai overload. Dan sayangnya, taktik ini lumayan berhasil. Di malam-malam tertentu, langit Israel terang benderang kayak lagi ada festival kembang api, tapi sayangnya itu adalah ledakan mematikan. Beberapa rudal hipersonik berhasil tembus pertahanan dan menghantam fasilitas militer strategis. Ini jadi pukulan telak buat moral pasukan koalisi. Perang ini nunjukin kalau teknologi sehebat apapun pasti punya titik jenuh kalau terus-terusan dibombardir. Strategi perang asimetris ini benar-benar ngubah cara dunia mandang kekuatan militer udara di era modern. Tentu aja, Amerika Serikat nggak tinggal diam ngelihat sekutu utama mereka di Timur Tengah digempur habis-habisan. Washington langsung ngerespons dengan ngirim 2 kapal induk bertenaga nuklir tambahan ke Teluk Persia dan Laut Mediterania Timur. Kehadiran armada tempur raksasa ini jelas bukan cuma buat pamer kekuatan, tapi jadi pesan mematikan buat Teheran. Pesawat-pesawat jet tempur siluman F-35 milik Amerika sekarang secara rutin ngelakuin patroli tempur, siap ngejatuhin bom presisi ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran kalau dikasih perintah. Tapi, langkah Amerika ini juga penuh risiko tinggi. Seluruh armada kapal mereka berada dalam jangkauan rudal anti kapal milik Iran yang disiagakan di sepanjang garis pantai. Ketegangan di atas kapal induk itu benar-benar nyata, bro. Tiap menit para pelaut harus siap siaga menghadapi alarm serangan udara. Banyak analis yang ngeri kalau sampai ada satu aja kapal perang Amerika yang tenggelam, itu bakal jadi alasan yang cukup buat memicu Perang Dunia Ketiga yang sebenarnya. Dampak dari perang langsung ini nggak cuma dirasain di medan tempur aja, tapi menjalar cepat ke seluruh ekonomi dunia, terutama lewat Selat Hormuz. Selat sempit ini adalah urat nadi perdagangan minyak global, di mana lebih dari 20% pasokan minyak dunia lewat tiap harinya. Nah, Iran dengan cerdiknya langsung naruh ranjau laut dan niagain kapal-kapal cepat bersenjata torpedo buat ngeblokir jalur ini. Hasilnya, harga minyak mentah dunia langsung meroket gila-gilaan, nembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Inflasi meledak di mana-mana, termasuk di negara kita sendiri.
pasar saham global anjlok, dan banyak negara maju yang tiba-tiba ngalamin krisis energi parah. Amerika Serikat berusaha keras buat buka blokade ini pakai operasi militer khusus, tapi perairan sempit dan taktik gerilya laut Iran bikin misi ini super susah dan mematikan. Ini ngebuktiin kalau di dunia modern yang saling terhubung ini, satu konflik di ujung dunia bisa bikin dompet kita di rumah ikut menjerit. Selain baku tembak secara fisik, ada front pertempuran lain yang gak kalah brutal, perang siber. Di tahun 2026 ini, perang hacker udah masuk ke level ekstrim. Unit siber Iran dan koalisi AS Israel saling serang infrastruktur sipil yang vital. Bayangin, tiba-tiba listrik di seluruh kota Tel Aviv mati total selama belasan jam gara-gara serangan malware tingkat tinggi. Sistem perbankan lumpuh, lampu lalu lintas kacau, dan rumah sakit harus berjuang keras pakai generator darurat. Sebagai balasannya, hacker yang didukung NSA Amerika ngehack sistem pengairan dan jaringan telekomunikasi di Teheran, bikin jutaan warga sipil kesulitan air bersih dan putus kontak dari dunia luar. Perang siber ini ibarat hantu, nggak kelihatan tapi efek kerusakannya nyata banget dan nargetin langsung nyawa orang biasa. Konsep perang bersih itu cuma ilusi. Realitanya, warga sipil yang lagi duduk santai di rumah pun bisa jadi korban langsung dari keyboard para peretas yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Salah satu hal yang bikin Amerika dan Israel pusing tujuh keliling adalah fasilitas militer bawah tanah milik Iran. Selama puluhan tahun, Iran sadar betul kalau mereka nggak bakal menang adu kuat angkatan udara secara konvensional. Makanya, mereka ngebangun kota-kota rudal jauh di dalam perut gunung berbatu. Basis militer ini dilindungi beton super tebal yang bahkan bom penembus bunker atau R-Bunker Buster terbesar milik Amerika aja kesulitan buat ngehancurinnya. Dari balik pegunungan inilah, rudal-rudal balistik terus meluncur tanpa henti. Operasi intelijen Mossad dan CIA berusaha keras nyari koordinat pasti pintu masuk terowongan ini, tapi pengamanan Iran luar biasa ketat. Strategi gerilya bawah tanah ini bikin perang berlarut-larut. Amerika dan Israel seolah lagi ngelawan bayangan. Tiap kali satu fasilitas berhasil dihancurkan, ternyata Iran udah punya 3 fasilitas lain yang siap nembak. Perang gesekan atau war of attrition kayak gini sangat menguras sumber daya ekonomi dan mental dari pasukan koalisi. Di tengah kekacauan yang makin liar ini, usaha diplomasi internasional nyaris lumpuh total. Perserikatan bangsa-bangsa udah gelar puluhan sidang darurat, tapi hasilnya cuma sebatas kecaman dan resolusi kosong yang nggak dihiraukan siapa-siapa. Hak veto dari negara adidaya saling membatalkan satu sama lain, yang bikin makin ngeri, kekuatan besar lain kayak Rusia dan Tiongkok nggak tinggal diam. Mereka secara diam-diam terus menyuplai intelijen satelit dan komponen teknologi drone ke pihak Iran buat ngelemahin dominasi Amerika Serikat. Tiongkok ngerasa diuntungkan kalau fokus militer Amerika tersedot habis ke Timur Tengah, sementara Rusia dapat momen buat ngurangin tekanan di Eropa Timur. Geopolitik global sekarang udah terbelah jadi 2 blok raksasa yang saling berhadapan. Dunia bener-bener lagi main api. Para pakar hubungan internasional nyebut periode ini sebagai era kebuntuan ekstrem, di mana negosiasi udah mati dan satu-satunya bahasa yang didengar sama para pemimpin negara cuma bahasa kekuatan senjata. Dari semua analisa taktik dan politik tinggi tadi, kita nggak boleh lupa sama korban paling nyata dari konflik ini. Warga sipil yang nggak bersalah. Jutaan orang harus ninggalin rumah mereka, ngungsi ke perbatasan negara tetangga dengan bawaan seadanya. Krisis kemanusiaan terbesar di dekade ini lagi terjadi di depan mata kita. Gambar-gambar reruntuhan gedung, anak-anak yang kehilangan keluarga, dan antrean bantuan makanan yang mengular panjang jadi pemandangan sehari-hari di berita. Jalur evakuasi sering kali nggak aman karena serangan udara yang meleset dari target. Organisasi kemanusiaan internasional kewalahan, kekurangan dana, medis, dan akses logistik buat nembus zona tempur. Ini adalah sisi gelap dari perang yang sering kali ditutup-tutupi oleh para politisi. Nggak peduli siapa yang ngerasa paling benar atau siapa yang akhirnya menang, biaya darah yang harus dibayar udah kelewat batas. Perang ini sekali lagi ngebuktiin pepatah lama. Saat gajah bertarung lawan gajah, pelanduk yang mati terinjak-injak di tengahnya. Sekarang pertanyaannya, mau dibawa kemana akhir dari perang 2026 ini? Ancaman terbesar yang sekarang membayangi dunia adalah eskalasi nuklir. Kalau salah satu pihak merasa terpojok dan ngerasa eksistensi negaranya diambang kehancuran, bukan nggak mungkin tombol merah itu bakal ditekan. Israel punya arsenal nuklir yang nggak pernah diakui secara resmi, sementara Iran diyakini punya kemampuan buat ngerakit bom dalam hitungan minggu. Kita semua cuma bisa berharap ada keajaiban diplomasi di menit-menit terakhir sebelum semuanya terlambat. Dunia lagi ada di ujung tanduk, bro.
Terus pantau perkembangannya, karena sekecil apapun perubahan di sana, bakal ngaruh ke hidup kita di sini. Jangan lupa buat subscribe channel Pemuda Pos ini, like kalau kalian ngerasa informasi ini bermanfaat, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang melek soal isu global ini. Tinggalin juga pendapat kalian di kolom komentar, menurut kalian siapa yang bakal ngalah duluan. Sampai jumpa di video update berikutnya.